Tentu kita sudah mengetahui bahwa bumi itu bulat. Fakta ini telah diketahui manusia selama ribuan tahun dan dikonfirmasi begitu Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 1 pada tahun 1957. Satelit ini mengelilingi bumi dari angkasa. Sebelumnya, pada tahun 1947, militer Amerika Serikat mengambil foto bumi dari udara menggunakan sebuah roket. Foto pertama yang diambil dari luar angkasa membuktikan bahwa bumi memiliki lengkungan, pertanda bahwa bumi itu bulat. Meski begitu, ada sekelompok kecil orang yang bersikeras bahwa bumi itu datar. Kaum Bumi Datar atau Flat Earth Society didirikan oleh Samuel Sandel pada tahun 1956. Anggota Bumi Datar percaya bahwa bumi berbentuk datar karena terlihat datar. Banyak dari mereka melakukan upaya menjabarkan penjelasan alternatif guna menentang kenyataan bumi itu bulat. Lalu, bagaimana jika bumi itu datar? Singkatnya, bumi datar itu tidak mungkin. Karena untuk membentuk bumi menjadi cakram, maka bumi harus berputar dengan sangat cepat. Tetapi, perputaran tersebut justru akan menghancurkan bumi. Karena planet ini akan hancur menjadi partikel-partikel kecil. Bentuk padat seperti cakram bukanlah konfigurasi yang stabil di alam semesta. Hal ini terbukti dengan adanya cincin pada planet Saturnus yang tercipta dari banyak partikel-partikel kecil yang tidak berkaitan satu sama lain. Inilah mengapa tidak ada piringan seukuran planet yang mengambang di sekitar galaksi. Untuk membuat bumi menjadi pipih tanpa memutarnya dengan sangat cepat sangatlah tidak mungkin. Bagaimanapun, bumi yang tidak rata tidak akan bertahan lama, karena dalam beberapa jam saja gravitasi akan menekan bumi kembali menjadi bulat. Gravitasi akan menekan semua benda yang ada di dalam bumi secara merata dari semua sisi, yang menjelaskan mengapa planet ini berbentuk mirip bola tergantung pada kecepatan rotasinya. Berikut beberapa kemungkinan apabila bentuk bumi itu datar. Jika bumi menyerupai cakram, maka planet bumi tidak mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi gravitasi aktual. Begitu gravitasi lenyap, segala sesuatu yang ada di bumi dengan cepat berhenti. Demikian pula dengan atmosfer. Hal ini dikarenakan atmosfer ditahan oleh gravitasi agar terus menempel pada bumi. Pasang surut air laut juga akan hilang, sebab peristiwa alam tersebut disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan. Bulan, salah satunya satelit bumi, juga akan menghilang karena setiap penjelasan tentang keberadaan bulan melibatkan gravitasi bumi dan bulan itu sendiri. Jika bumi berbentuk datar, maka tidak jelas jadinya seperti apa gravitasi yang terbentuk. Ini adalah masalah yang cukup besar karena gravitasi menjelaskan berbagai pengamatan bumi dan kosmik. Saat bumi semakin jauh dari pusat cakram, maka gravitasi akan semakin menarik secara horizontal. Hal ini akan menimbulkan dampak yang aneh, seperti air akan tersedot ke pusat dunia. Lalu, pohon-pohon tumbuh secara diagonal karena mereka berkembang berlawanan arah dengan tarikan gravitasi. Kaum Bumi Datar menempatkan planet bumi sebagai pusat dari alam semesta, tetapi tidak menunjukkan bahwa matahari mengorbit bumi. Menurut mereka, matahari bergerak memutar di atas sisi dunia dengan jarak 4.800 km di atas bumi dan memancarkan cahaya ke bawah. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan hukum fisika, karena tanpa momentum linier dan tegak lurus yang membantu menghasilkan orbit, maka tidak jelas gaya fisika apa yang akan membuat matahari dan bulan melayang di atas bumi. Kemudian, jika matahari tidak mengorbit dan hanya bergerak memutar di atas sisi bumi, maka matahari tidak akan pernah tenggelam. Matahari akan selalu bersinar dan bumi tak akan pernah mengalami malam. Satelit dapat mengorbit pada bumi bulat karena terdapat gaya gravitasi dan gaya sentrifugal yang besarnya sama, sehingga satelit tidak jatuh menimpa bumi. Namun, jika bumi itu datar, satelit tidak dapat mengorbit. Akibatnya, GPS tidak akan berfungsi dan kita tidak akan bisa melacak posisi kita. Jika matahari dan bumi hanya berputar-putar di satu sisi bumi yang datar, mungkin ada proses siang dan malam, tapi itu tidak menjelaskan musim, gerhana, dan banyak fenomena lainnya.
Matahari juga mungkin harus lebih kecil ukurannya dari bumi agar tidak terbakar atau menabrak planet lain atau bulan. Namun, NASA menyebut bahwa matahari lebih dari 100 kali diameter bumi. Pergerakan lempeng tektonik dan gempa bergantung pada bumi yang bulat. Karena hanya pada sebuah bola, semua lempeng tektonik tersebut menyatu dengan cara yang masuk akal. Patahan tektonik dan lempeng-lempeng bumi tidak akan bekerja pada bumi datar. Karena jika patahan ini bergerak maka akan berdampak pada patahan lainnya. Itu hanya berlaku jika bumi itu bulat. Bumi yang bulat mempunyai inti yang padat yang menghasilkan medan magnet. Tapi jika bumi itu datar, maka harus diganti dengan yang lain seperti lembaran logam cair. Namun, hal itu tidak akan berputar dengan semestinya yang menciptakan medan magnet. Gravitasi bumi juga bertanggung jawab pada struktur bumi yang berlapis-lapis. Material yang padat terletak pada inti bumi, kemudian yang lebih ringan menyusun mantel, dan materi yang paling ringan melapisi permukaan bumi. Inti bumi berupa cairan yang bertindak sebagai magnet raksasa yang menciptakan medan magnetik pada bumi. Medan magnetik ini berperan untuk melindungi atmosfer bumi dari angin matahari. Tanpanya, partikel bermuatan dari matahari akan membakar bumi. Partikel ini bisa mengikis atmosfer seperti yang terjadi dengan planet Mars yang kehilangan medan magnetnya 4 miliar tahun lalu. Jika bumi itu datar, maka gravitasi akan tertuju ke inti piringan datar. Jika begitu, sebagian besar udara akan tertarik menuju pusat cakram, yaitu kutub utara. Maka tekanan udara akan bervariasi dari hampir nol atau tidak ada atmosfer di tepian bumi datar sampai jumlah yang sangat masif di tengah-tengahnya. Jadi, misalnya Anda tinggal di Australia atau di Amerika Selatan, mungkin Anda akan kehabisan napas karena defisit oksigen. Pada teori bumi datar, semua ini tidak bisa dijelaskan secara detail dan memadai. Salah satu keanehan yang paling mencolok adalah peta bumi datar yang diusulkan sama sekali berbeda. Peta itu menempatkan Laut Arktik di tengah, sementara benua Antartika membentuk dinding es di tepinya.